5 menteri dengan kinerja terburuk. 5 menteri di Kabinet Merah Putih dinilai memiliki kinerja kurang memuaskan berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga terkait evaluasi 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Pemerintahan Prabowo Gibran resmi memasuki 100 hari kerja pada tanggal 28 Januari tahun 2025. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo dan kabinetnya mencapai 79,3%, sementara survei Litbang Kompas mencatat angka lebih tinggi, yakni 80,9%, meski tingkat kepuasan publik cukup tinggi. Sejumlah menteri mendapat sorotan karena dinilai berkinerja buruk dalam 100 hari pertama. Berikut 5 menteri yang mendapat rapor merah menurut hasil survei. Natalius Pigai. Menteri Hak Asasi Manusia, HAM Natalius Pigai menjadi menteri dengan rapor merah pertama menurut hasil survei Celios yang dirilis pada tanggal 21 Januari tahun 2025. Pigai mendapatkan nilai minus 113 poin. Mantan stafsus Kemenaker itu dinilai tidak menjalankan kinerja dan programnya sebagai Menteri HAM. Bahkan selama 100 hari kerja, prestasi yang dibanggakannya adalah, belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat. Tidak hanya itu, dirinya juga sempat dikritik anggota Komisi 13 DPR karena tak kelihatan kinerja dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Anggota Komisi 13 DPR fraksi PDIP, Siti Aisyah menyoroti Menteri Pigai yang tak turun saat ada dugaan kasus pelanggaran HAM di sejumlah peristiwa, salah satunya dugaan kasus pelanggaran HAM dalam konflik proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Kota Batam, dan kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Anggota DPR Komisi 13 meminta menteri secara aktif turun ke lapangan seperti saat bertugas di Komnas HAM dahulu. Budi Ari Setiadi. Menteri Koperasi, Menkop, Budi Ari juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk nomor 2 berdasarkan survei Celios. Budi Aire mendapatkan minus 61 poin. Budi Ari juga dinilai sebagai menteri yang tidak bekerja. Ia dianggap tidak memiliki terobosan baru dalam hal meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi. Ditambah lagi, nama Budi Ari dicap buruk karena anak buahnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekarang Komunikasi dan Digital, Komdigi, terseret kasus pencurian data dan bekerja sama dengan pengelola judi online. Hal tersebut membuat Budi Ari jadi sosok yang kurang kredibel dalam mengepalai sebuah kementerian lantaran kurangnya inovasi dan minimnya penanggulangan masalah. Bahlil Lahadalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia berada di posisi 3 terbawah dalam survei Celios. Ketua Umum Partai Golkar itu mendapat nilai minus 41 poin. Satu hal yang membuat sosoknya mendapat sorotan tajam adalah ketika membuat kebijakan menghilangkan para pengecer LPG 3 kg. Meski tujuannya supaya subsidi dari pemerintah bisa langsung dijangkau oleh masyarakat kecil, hal tersebut justru menjadi polemik. Dengan dihilangkannya para pengecer, kebijakan ini membuat para pedagang kecil kehilangan sumber penghasilan. Ditambah lagi, masyarakat jadi harus mengantre panjang untuk mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi. Hal tersebut lantas membuat Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah agar pengecer kembali diaktifkan. Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan. Satrio Sumantri Brojonegoro. Selain mereka bertiga, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Mendikti-Saintek, Satrio Sumantri Brojonegoro juga mendapat penilaian buruk dari hasil survei Indonesia Social Insight, IDSIGHT. Penilaian negatif dari publik kepada Satrio mencapai 78,8%. Hanya 6,0% yang menilai positif dan 15,2% netral. Sebelumnya, sosok Sumantri Brojonegoro sempat jadi sorotan setelah munculnya aksi demonstrasi aparatur sipil negara, ASN. Kementerian menudingnya sebagai figur pemimpin yang arogan dan semena-mena memecat bawahan. Pada saat bersamaan kalangan dosen berstatus ASN menuntut janji pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja, Tukin, yang sudah tertahan selama bertahun-tahun.
Raja Juli Antoni. Kinerja sektor energi dan lingkungan hidup turut menjadi perhatian serius. Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan Raja mendapat rapor terburuk dengan skor -45. Kebijakan Raja Juli yang problematis, termasuk rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batubara, seharusnya Menteri Kehutanan menjaga konservasi hutan, bukan malah mengobralnya dengan dalih cadangan pangan atau energi. Kebijakan seperti ini, kata dia, menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan merusak lingkungan. Meski tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran cukup tinggi, hasil survei ini menunjukkan adanya celah dalam kinerja beberapa menteri. Publik kini menanti langkah Presiden Prabowo, apakah akan melakukan reshuffle kabinet untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan atau tetap mempertahankan komposisi yang ada.